Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Mari kita akan bersama-sama, kita akan mengikuti ibadah kita, baik ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita, kita datang kepada Tuhan, kita mau mempersembahkan hati kita yang terbaik pada pagi hari ini. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kita sembah penuh dengan anugerah dan kasih setianya yang luar biasa. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya pagi hari ini setiap kita yang datang kepada Tuhan, setiap kita yang mengalami datang dengan kelemahan, saya percaya kita akan dikuatkan. Yang datang dengan sakit penyakit, maka kita akan disembuhkan. Yang datang dengan penuh beban berat, maka kita akan dilegakan oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian. Ku ada sebab anugerah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan bersama-sama, terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita angkat pujian dari awal. Ku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari angkat setiap hati kita, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidup
kasih, terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan sekali lagi, terima kasih, terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi, ku kan memuji-Mu, kan memuji-Mu selamanya. Mari sama-sama kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Hanya anugerah-Mu Tuhan, ku ada sebagaimana ku ada. Kasih setia-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan hanya bagi-Mu. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami sembah, sebab Engkau yang layak kami tinggikan, sebab Engkau yang layak menerima hormat dan pujian. Biarlah pujian ini Tuhan Kau terima, biarlah berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Takkan Kau tinggalkan kami sendiri. Haleluya. Sungguh Kau Tuhan yang ajaib. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami angkat suara kami, kami angkat hati kami Tuhan, untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami sungguh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Bahwa kami Tuhan selalu berterima kasih, bahwa kami selalu bersyukur Tuhan akan segala kebaikan-Mu, atas segala kasih setia-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu yang sudah Kau berikan, sudah Kau curahkan dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami banggakan punya Tuhan yang hebat. Kami bangga Tuhan punya Tuhan yang dahsyat. Kami bangga Tuhan punya Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah
buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Mari bersama katakan dengan sukacita, terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Jesus, Jesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi katakan, ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami sungguh merasakan kasih-Mu yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Kau sudah menjagai hidup kami Tuhan. Kau sudah memberikan kesehatan dan kekuatan yang sungguh luar biasa, kesehatan yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Bapa, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bisa berada di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Tuhan, berkatilah kami, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan boleh menyatukan kami. Kasih-Mu Tuhan boleh menyatukan kami Bapa. Sehingga meskipun kami berjauhan Tuhan, tetapi Engkau menyatukan dengan Roh-Mu Tuhan. Sehingga urapan yang daripada Tuhan juga turun di tempat ini dan juga di rumah kami masing-masing Tuhan. Hadirat-Mu juga turun Tuhan tempat ini dan juga di rumah kami masing-masing. Karena Engkau sungguh Tuhan yang luar biasa, tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapa, bawa kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bawa kami untuk bersorak-sorai mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk memuji Engkau, menaikkan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami. Untuk kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Untuk kami boleh bersorak-sorai, bersukacita oleh karena Tuhan yang sudah mengasihi kami. Oleh karena Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami Tuhan. Dan Engkau sudah berjanji dan Engkau sudah menjamin hidup kekal buat kami semuanya Bapa yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya Tuhan berkarya di dalam hidup kami semuanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini? Haleluya. Mari kita akan nyanyikan pujian ajaib sungguh ajaib. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin saudara. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Haleluya. Mari bersama-sama katakan ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Katakan ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam
ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah sepanjang hidupku, merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Katakan, setiap hariku menikmati, setiap hariku menikmati berkat yang melimpah sepanjang hidupku, merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Katakan, ajaib, sungguh ajaib, ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sekali lagi, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sudah memberikan kita keselamatan dan hidup kekal buat kita semuanya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila kita siapkan hati kita mau buka hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Percaya bahwa firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya itu menjadi jawaban dalam setiap permasalahan kita. Haleluya. Kita angkat satu pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan
itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kita angkat pujian dari awal. Kasih setiamu yang kurasakan, kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Kami undang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat Bapa yang di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kemurahan-Nya Tuhan, hari ini kami dapat kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami tidak berkumpul di dalam satu tempat, tapi kita telah berada di tempat kita masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan yang kami percayai adalah di tengah-tengah kami, bahkan di sisi kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Kau beri kami kembali pengertian
pengetahuan agar kami bisa mencerna firman-Mu ya, untuk langkah-langkah ke depan kami dalam kami mengiring atau mengikut Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami naikkan puji syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Assalamualaikum. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali bertemu, bertatap muka kembali ya. Anda di rumah, saya di sini, tapi kita sama-sama sudah diberkati Tuhan dan dipersekutukan Tuhan di awang-awang ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya, keadaannya? Baik-baik, masih sehat? Juga semangat ya, puji Tuhan ya. Yuk kita kembali belajar ya, belajar lagi atau menyelidik kembali firman Tuhan, apa yang terjadi ya di lingkungan kita maupun di mana kita berada ya. Ya, kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita ambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 24. Ya, Nabi Yeremia pasal 24 ayat 1 sampai dengan 10. Wah, kita baca satu pasal ya, mari kita simak bersama-sama apa yang menjadi cerita di kitab Yeremia itu. Ya, silakan Mas Panca, saya minta tolong ya. Ayat 1 sampai ke 10, demikianlah firman Tuhan dengan judul penglihatan tentang dua keranjang buah ara. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan, Tuhan Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Tuhan mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, dan menjadi sindiran dan kutuk
di segala tempat kemana aku mencerai beraikan mereka. Ayat 10. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Amin. Saya ulangi. Ya, di cerita tadi tertulis ya pada zaman Israel, ya, pada raja-raja Israel seperti di situ disebutkan Yekonya, ya, bin Yoyakim, ya. Juga pada zaman Nebukadnezar, ya, Raja Babel. Itu mengingatkan kepada kita, ya, bahwa bagaimana hukuman Tuhan pada bangsa itu. Ya, sekarang ini kita bukan hukuman bagi kita, tapi didikan buat kita, ya, didikan bagi umat, bagi gereja Tuhan. Ya. Tapi hukuman yang ditimpakan oleh Tuhan kepada umat Israel itu, ya, ada dua macam, ya, dua cara atau dua didikan atau dua hukuman gitu, ya. Satu diumpamakan buah ara yang ditempatkan di satu keranjang dan buah ara itu baik sekali, ya, enak untuk dimakan, ya. Satu lagi buah ara yang jelek sekali juga diletakkan di dalam satu keranjang yang tidak bisa dimakan karena saking jeleknya. Nah, itu, ya. Jadi dua macam ini. Yang baik, ya, itu menggambarkan atau menceritakan bahwa mereka itu bangsa Yuda atau bangsa Israel itu akan dibuang oleh Tuhan ke negara Babilonia. Ya. Ya. Yang satu lagi yang jelek itu orang yang tertinggal di Yerusalem yang tidak ikut dibuang, ya. Tapi di situ mereka mengalami banyak sengsara, ada penyakit sampar, ada pedang, gitu, ya. Ada cemoohan, ada hinaan, ada yang juga lari ke Mesir, gitu. Wah. Tapi dibiarkan oleh Tuhan dan mereka itu sampai habis binasa. Inilah dua macam didikan yang bisa kita terapkan di dalam diri kita. Sama-sama umat Tuhan, ya. Bagaimana kita harus memilih? Ya, kita tidak bisa memilih gitu. Di sini tidak ada pilihan, ya. Baik yang dibuang ke Babel maupun yang ditinggal di Yerusalem dengan segala malapetaka dan sengsara itu bukan satu pilihan, ya. Bukan pilihan setiap orang manusianya, orang Israelnya tidak. Kita tidak tahu, ya. Tapi apakah itu rencana Tuhan? Ya boleh jadi. Tapi itu bukan pilihan, ya. Karena apa? Karena yang menawan itu tentara atau panglima atau pembantunya Nabi Raja Nebukadnezar. Jadi cakupi saja, diambil gitu saja untuk dibawa pulang ke Babilonia. Yang lainnya ditinggal begitu saja. Memang yang tinggal itu orang-orang yang jelek gitu loh, ya. Artinya orang yang
lemah, orang yang sudah tidak kuat gitu, ya. Orang tua-tua mungkin begitu, ya. Jadi tinggal aja begitu aja. Nah inilah yang mengalami sengsara itu. Ya. Jadi tidak bisa dipilih. Kita pun kalau dididik Tuhan, kita juga tidak bisa memilih. Tuhan aku didikan, ya, dijewer aja Tuhan, jangan dikepui kayak gitu. Ya nggak bisa, ya. Nah inilah coba kita perhatikan ini, bagaimana Tuhan membuat kita baik, ya. Tuhan membuat kita tidak baik, ya. Ya. Wah, ini juga repot. Kita tidak bisa mengira-ngira bagaimana hatinya Tuhan terhadap kita. Nah sekarang kita di dalam Yesus Kristus ini, mari kita memulai sesuatu yang baik. Kita dimulai dengan sesuatu yang baik, bahwa kita sudah menerima anugerahnya. Itu sesuatu yang baik. Nah selanjutnya inilah perjalanan kita ini juga mengalami satu didikan. Karena apa? Ya karena manusiawi kita ini. Tapi marilah kita melihat cerita yang ini, ya. Dari keranjang yang baik tadi, dari buah ara di keranjang tadi yang baik-baik ini dibuang ke Babel. Dengan maksud apa? Itu hukuman Tuhan. Karena umat Israel pada saat itu semuanya yang ada di Yerusalem dan sekitarnya itu sudah membelot kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan, tidak mengikuti aturan-aturan atau hukum-hukum Tuhan, ya. Mereka semaunya sendiri, ya. Baik rajanya sampai rakyat kecilnya begitu semuanya. Mereka menyembah berhala, mereka percaya kepada patung-patung dan lain sebagainya, ya. Allah bikinan tangan mereka sendiri, ya, itu yang disembah itu. Nah karena itulah Tuhan gregetan, sudah diperingatkan dari zaman ke zaman, ya. Ya. Tapi mereka tidak mau bertobat, mereka tidak mau memperbaiki dirinya. Maka inilah pada zaman Yeremia inilah Tuhan memutuskan hukuman atas mereka itu. Nah inilah, dan yang dibawa ke Babel itu, ya, Tuhan mempunyai maksud yang baik atas orang-orang yang tertawan dan dibuang ke Babel. Nah, ya, dari cerita tadi Tuhan menunjukkan, artinya Tuhan ingin menunjukkan kebaikan hatinya atas orang-orang buangan ke Babel ini, dan berjanji akan mengembalikan lagi, membawa pulang lagi ke negeri asalnya, ke Yerusalem gitu. Apa maksud Tuhan yang terbaik di situ? Yaitu tertulis di dalam ayat yang 7, yang dikatakan situ, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, mengenal Tuhan, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhan mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Jadi ini rupanya orang-orang yang dibuang ini Tuhan tahu mungkin, ya. Dia bisa dididik, ya. Dia akan bisa mengasihi Tuhan. Juga dikatakan mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Orang-orang yang bisa bertobat rupanya di situ. Sebab memang Tuhan mengingini pertobatan mereka. Tapi ditunggu-tunggu enggak bertobat, baru setelah dibuang itu dan diajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan di negeri Babel itu, baru mereka menyatakan dirinya. Ya. Jadi inilah kebaikan Tuhan. Dari buah ara yang baik tadi, itulah umat yang harus menerima didikan Tuhan dan akhirnya mereka mau bertobat. Tapi sebaliknya yang tidak mau dididik oleh Tuhan,
dibiarkan oleh Tuhan tinggal di negeri itu sendiri, di Yerusalem dan sekitarnya itu, ya. Mereka ditimpa pedang, ditimpa bala saraat, pandemi, gitu, wabah, sengsara, wah, banyak hal-hal yang menyusahkan hidup mereka. Bahkan ada sebagian yang lari ke Mesir, dibiarkan oleh Tuhan sampai mereka habis, ya. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, penyakit sampar ke antara mereka sampai mereka habis lenyap dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Jadi mereka dibiarkan habis. Ya. Jadi Bapak Ibu, ayo kita mengenali sekarang, ya. Bukankah kita sudah menerima benih yang baik? Kalau toh kita salah, kita berdosa, masih ada kesempatan. Tuhan masih ada maksud baik, ya, dengan orang-orang yang mau bertobat, ya. Karena Tuhan akan mengajar di situ, ya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, ya. Tuhan memberikan suatu hati dari pihak Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu memberikan hati untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal dirinya Tuhan. Jadi perlu Tuhan yang memberikan hati. Bukan kita mau mengenal Tuhan, tapi Tuhan memberikan hati untuk mau mengenal Dia. Ya. Ya. Yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Ada sambung rasa, ya. Ada persekutuan, ya. Inilah buah arah yang baik, ya. Jadi Bapak Ibu adalah masalah hati. Soal kita percaya atau tidak percaya kepada Tuhan, ya. Bertobat atau tidak bertobat kepada Tuhan, berdosa atau tidak berdosa, itu adalah masalah hati, ya. Maka baiklah kita jaga hati yang sudah Tuhan berikan untuk mengenal Dia, ya. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ini sudah mau ikut Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, ya, untuk mengenal Bapa yang di surga dengan baik, ya, itu adalah masalah hati. Dan itu bukan hati kita. Itulah pemberian anugerah Tuhan. Jadi kalau kita masih bisa mau menurut kepada Tuhan, itu berarti itulah hati, ya, yang diberikan oleh Tuhan. Kita nggak tahu kapan, ya. Hati ini apa, ya? Bapak Ibu ada satu share lagi, ya. Mungkin Bapak Ibu bisa men-sharekan ini satu dengan yang lain dengan teman-teman. Hati itu apa sih? Kita hanya mengenal hati. Hatiku baik, hatiku jelek, ya. Hatiku ingin mencari Tuhan, hatiku tidak ingin itu. Hati ini apa sih sebenarnya? Ya. Silakan share sendiri-sendiri, ya. Tapi ini adalah manusia itu adalah ada hubungan dengan hati nurani. Bagaimana hati itu yang baik? Nah, inilah. Jadi punyailah hati dan jagalah hati kita. Jangan sampai hati kita ini bisa memberontak kepada Tuhan, melawan hukum-hukumnya Tuhan, tidak mau menurut kasih karunia-Nya Tuhan. Jaga hati. Sesama kita
hubungan sesama kita itu juga perlu hati. Kalau hatinya sama-sama baik, maka mempunyai hubungan yang baik. Kalau hatinya tidak seimbang, maka terjadi pertengkaran. Tapi kalau sama-sama baik, bisa saling mengasihi, bisa saling menolong. Itu. Hubungan keluarga juga dinyatakan oleh hati kita. Bagaimana hati kita terhadap keluarga kita sendiri. Kita senang, kita benci, kita marah, kita bisa kerjasama, kita bisa saling memboikot. Itu tergantung hati kita masing-masing. Maka itu hati perlu dijaga kebaikannya, kestabilannya. Jangan sampai hati ini berubah menjadi yang tadinya hati yang penuh dengan benih-benih yang baik, lalu dengan mendadak berubah menjadi hati yang tidak baik, hati yang jahat, hati yang penuh dengan kebencian. Jangan sampai terjadi. Sayangilah hati kita, jaga baik. Jadi manusia ini penampilannya memang secara fisik ini, tapi ditentukan oleh hati. Bicara kita manis atau tidak juga direncanakan dari hati masing-masing ini. Jadi hati perlu dijaga. Kita masing-masing punya hati. Yang tadi yang jelek sudah, tidak ada hati yang bisa menurut itu. Coba saya bacakan satu bacaan di dalam Roma pasal 10 ayat 1 dan 2 ya. Roma ayat 10 ya. Saya bacakan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Mereka itu adalah jadi saudara-saudara, keinginan hatiku ini Pak Paulus berbicara kepada orang-orang Roma. Dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka, bangsanya, sukunya gitu ya. Supaya mereka diselamatkan. Jadi Paulus itu selain mempunyai keinginan dan berdoa untuk bangsanya sendiri, umat Israel atau umat Ibrani gitu, supaya mereka itu diselamatkan. Mengapa kok mereka harus diselamatkan? Ya karena mereka tidak di dalam keselamatan. Padahal mereka itu punya perjanjian. Mereka itu suku yang dipilih untuk menjadi bangsa pilihan yang harus diselamatkan dari kebinasaan, dari dosanya gitu. Tapi di sini disebut supaya mereka diselamatkan. Oleh karena itu mereka di dalam situasi, kondisi tidak selamat. Maka itu Paulus getol, sungguh-sungguh dalam doa supaya mereka itu selamat gitu loh ya. Nah itu. Jadi karena mereka punya perjanjian, mereka punya hukum kok gitu ya. Ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi mereka itu tidak selamat loh ya. Mereka itu dalam situasi tidak terselamatkan, tidak selamat. Tidak dalam posisi hidup kekal ya, tidak selamat. Tapi dikatakan kesaksiannya tadi mengatakan, jadi Paulus melihatnya dengan matanya ini, mereka itu sungguh-sungguh giat mencari Tuhan, sungguh-sungguh giat untuk Tuhan, sungguh-sungguh giat beribadah, sungguh-sungguh giat melakukan korban-korban dan lain sebagainya.
giat. Tapi tidak selamat. Hebat enggak ini? Pemberitahuan ini hebat. Giat kepada Tuhan, tapi enggak selamat. Jangan sampai ya, kita giat ke gereja, giat melakukan pekerjaan Tuhan, tapi enggak selamat. Waduh, repot saudara. Siapa yang bisa mengatakan ini? Paulus bisa melihat ini. Ya. Kalau kita lihat dengan tadi dari Yeremia tadi, kita bisa lihat. Tapi secara mata gini, oh nggak bisa. Karena itu ada di dalam hati mereka. Ya. Sungguh-sungguh giat, tetapi tanpa pengertian yang benar. Tidak mempunyai pengertian, tidak mempunyai hikmat, tidak mempunyai pengetahuan yang benar. Mungkin aja ikut-ikutan, mungkin aja dipaksa, mungkin aja karena sungkan dan lain sebagainya, atau karena memang tradisinya seperti itu. Inilah mereka yang perlu diselamatkan, perlu didoakan oleh Paulus. Dan itu keinginan, ya, karena sebangsa, ya, sesuku, gitu. Jadi Paulus giat dalam hal ini karena melihat mereka itu dalam posisi yang tidak terselamatkan. Ayat 3, sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Tuhan dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Ya. Jadi sakar PDW gitu ya. Ya. Jadi mereka itu tradisi mereka. Giat dalam mencari Tuhan itu karena tradisi mereka, kebiasaannya. Ya. Itulah ya agamawi mereka. Pengikutan Tuhan itu diutamakan agamawi mereka. Ya, ini. Jadi umat sebangsa Paulus ini itulah tradisi kegiatan mereka, lazimnya mereka begitu. Nah, kita jangan ibadah itu sesuai dengan pantas-pantasnya aku anak wong Kristen, pantas-pantasnya aku keluarga orang Kristen, ya harus ke gereja saya minggu. Tapi tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kebenarannya. Ya, bukan kita carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Ya. Jadi perlu kita mengenal kebenaran, hidup dalam kebenaran. Ya. Saudara, dengan contoh yang sederhana ini, kita bisa mengenali diri kita sendiri-sendiri. Apakah hatiku ini mengenal kebenaran? Apakah hatiku ini condong kepada kebenaran? Kebenarannya siapa? Kebenarannya Tuhan. Bukan kebenarannya kita atau manusia, tidak. Kebenaran. Mereka tidak mengenal Tuhan secara benar. Nah, itulah Tuhan perlu mendidik. Itulah hati mereka perlu diganti supaya mengenal Tuhan, mengenal kebenarannya, mengenal Tuhan yang benar. Jangan ada atau jangan sampai ada orang-orang Kristen atau gereja Tuhan ini giat kepada Tuhan tapi tidak mengenal kebenaran. Kalau di dalam gereja, wah hebat. Tapi kalau sudah di luar gereja, enggak menunjukkan sifat atau karakter
anak-anak Tuhan. Jangan sampai terjadi hal ini. Itu harus kita buang jauh-jauh, ya. Ayo kita tunjukkan hati kita bahwa kita ini ingin ya, memahami tentang kebenaran untuk mengenal Tuhan yang benar. Ya tentu saja itu bisa dilihat, ya. Kalau di dalam Matius dikatakan, ya kalau mengikut Tuhan, ya lihatlah buah-buahnya. Kalau giat kepada Tuhan, lihatlah buah-buahnya. Artinya penampilan badaninya ini, ya secara hidup badan ini di luar, misalkan di luar gereja, gitu ya, di luar persekutuan. Bagaimana mereka? Pada waktu bekerja bagaimana? Sikap, cara melakukan pekerjaan mereka. Kalau mereka bekerja, bagaimana sikap mereka tatkala mereka jadi murid, tatkala mereka sedang bersekolah. Bagaimana mereka menempatkan dirinya di dalam pergaulan kalau mereka sedang bermain-main atau bercandaria dengan kawan-kawannya. Itulah buah-buah yang harus diperlihatkan. Itulah buah-buah yang untuk kita tampilkan. Bukan dengan kepalsuan, tapi dengan naturali kita. Jadi Bapak Ibu, ini perlu diperhatikan yang seperti ini, ya. Jadi kita masing-masing ini, ya, supaya kita bisa memberi kesaksian tentang kemuliaan Tuhan. Dan yang satunya kita ambil di dalam Amsal 6, ya, Amsal 6 ayat yang 15. Atau saya baca mulai dari ayat 12, tak baca, ya, saya baca saja. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya, ayat 15, itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Ya, ini, jadi itulah buah ara yang jelek tadi, ya. Jelek tadi. Nah itu, karena sudah tidak bisa dipulihkan lagi, ya, maka itu binasa dari tanah yang dijanjikan itu. Mereka tidak mewarisi apa-apa. Ya di situ tidak hidup atau mengenal kebenaran, mereka binasa, ya, yang ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi hal ini adalah memang itulah kasih anugerah Tuhan. Karena kita tidak bisa memilih. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya. Nah ini jadi kita memang tinggal kita menerima anugerah. Maka itu keputusan kita yang sudah menerima anugerah itu, sayangi anugerah itu dengan cara menjaga hati kita supaya tetap benar. Kalau tidak ada kurang sedikit-sedikit, Tuhan akan mendidik kita. Dan mengertilah kalau kita dimasukkan ke luar Babel atau di dalam negeri Babel, itu artinya adalah pendidikan kita. Bahwa kita kurang memahami kebenaran, bahwa kita kurang pas di dalam kebenaran, maka Tuhan akan mendidik yang seperti itu. Jadi kita umat Tuhan namun sudah dikemas di dalam kemurahan. Tapi sekali lagi perlu terus Tuhan mendidik kita. Jangan kita berangan-angan, aku anak Tuhan, aku anak raja hebat dan lain sebagainya, harus sukses dan lain sebagainya. Tidak.
itu mengalami satu proses yang panjang sepanjang umur hidup kita. Mari kita kenali Tuhan dengan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kita, agar kita berjalan di dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya, ada nyanyian pujian? Rasakan lebih tinggi dari langit, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah memberitahukan kami untuk kami bisa menjaga hati kami yang Kau karuniakan kepada kami. Hati untuk mengenal kebenaran, hati untuk mengenal Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur karena ini adalah satu anugerah yang luar biasa. Tatkala kami diperbarui hati kami, dan itu bukan upaya kami, melainkan merupakan satu pemberian-Mu Tuhan. Sungguh ajaib Engkau telah melihat kami masing-masing sampai ke dasar yang dalam. Engkau mengetahui hidup kami. Maka itulah Bapa, kami ingin terus dipimpin dan diajar untuk berjalan di jalan-jalannya Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan yang benar itu, supaya kami tidak melakukan satu kecerobohan atau kekeliruan yang sangat fatal sehingga kami menyangkali Engkau. Kami tidak menginginkan itu Tuhan, jika kami mengenal firman-Mu yang seperti ini. Itulah kasih dan anugerah-Mu yang telah membebat kami, dan kami bisa tunduk percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hal ini.
supaya kami bisa melanjutkan perjalanan kami kemana Engkau membawa kami. Lepaslah kami masing-masing Tuhan, umat-Mu ini, daripada segala mara bahaya. Terlebih pada saat ini, hindarkan kami dari penularan pandemi yang sekarang sedang merebak ini. Tolonglah kami, bukan hanya kami, tapi negara dan bangsa kami yang sangat bekerja dengan keras untuk menyelamatkan warga dan bangsa ini, baik di bidang kesehatan, bidang sosial, juga perekonomian. Tuhan, buatlah pemerintahan kami ini berhasil karena hikmat yang Kau berikan kepada para pemimpin kami. Dengan demikian Tuhan, Engkau menolong negara dan bangsa ini dari keterpurukan. Terima kasih Bapa, kami terus Tuhan berdoa karena bangsa kami juga giat mencari Engkau, supaya mereka, bangsa kami ini sampai kepada pengenalan yang benar. Tuhan, tolonglah gereja-Mu, bangkitkan agar bisa memberikan kesaksian bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, dan Injil Kerajaan itu terus untuk diberitakan, dibawa kemana mereka berada. Terima kasih Bapa. Dan sekarang ya saudara, Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Terimalah berkat yang tercurah ini, dan hiduplah di dalam persekutuan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang terus menyertai sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.